Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar Nahwu sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali berjumpa di pelajaran kita selanjutnya, yaitu pelajaran Nahwu dengan menggunakan matan al-jurmiyah. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pelajaran dengan tanda yang nasab, dan sekarang kita memasuki pelajaran selanjutnya adalah dengan alamatul khafdi, tanda-tanda jar. Kata matan al-jurmiyah, walil khafdi thalathu alamatin. Untuk jar itu ada 3 tanda. Yang pertama adalah al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Jadi kata matan al-jurmiyah ada 3. Tentu pada pertemuan kali ini yang kita jelaskan adalah al-kasrah. Oke. Apa kata matan al-jurmiyah? Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Fil ismil mufrad al-munsarib wa jam'i taksir al-munsarib wa jam'il muannas as-salim. Jadi kata matan al-jurmiyah, untuk al-kasrah ini sebagai tanda jar dapat dijumpai juga di 3 tempat. Pertama, dapat dijumpai al-kasrah ini pada isim al-mufrad al-munsarib, jama' taksir al-munsarib, dan jama' muannas salim. Kapan? Gimana bentuknya isim mufrad al-munsarib? Apa makna al-munsarib ini, Ustaz? Makna al-munsarib ini adalah isim mufrad yang dapat dimasuki oleh tanwin. Ada nggak kalimat yang ghairu munsarib, Ustaz? Ada, dan insya Allah ini akan kita jelaskan nanti di tanda jar dengan al-fathah, karena dia menjelaskan di sana tanda jar dengan ghairu munsarib. Nah, jadi penjelasannya nanti di sini insya Allah lebih panjang. Sekarang al-ism al-munsarib, isim mufrad yang dapat dimasuki oleh tanwin. Pertama, contohnya apa? Kita hapus dulu papan tulis. Yang menjadi contoh al-ism al-mufrad al-munsarib adalah kitabun. Kitabun adalah sebuah buku. Apabila kita menambah huruf jar di depannya, contoh, nah, ra'aitul qissata fi kitabin. Aku melihat kisah itu dalam sebuah buku atau dalam sebuah kitab. Tadi asalnya ini kan kitabun. Ini coba lihat, kitabun, maka menjadi kitabin. Kenapa? Karena ada huruf jar. Yang menjadi titik temuan kita pada hari ini, yang menjadi titik permasalahan yang harus kita selesaikan adalah al-kasrah. Ini al-kasrah atau kasratin menjadi tanda jar apabila dia di isim al-mufrad al-munsarib. Ini isim mufrad dan dia munsarib, dapat dimasuki oleh tanwin. Maka ketika dapat dimasuki oleh tanwin, maka tanda jarnya adalah kasrah. Nah, meskipun dia kasratin, maka dihitung tetap di sini al-kasrah. Maka barisnya tetap kasrah meskipun dia kasratin. Ini dia al-isim al-munsarib. Kemudian selanjutnya, kita masuk yang kedua. Yang kedua, jama' taksir al-munsarib. Maknanya apa, Ustaz? Jama' taksir yang dapat dimasuki oleh tanwin. Memang ada jama' taksir yang nggak dapat dimasuki tanwin? Ada. Jama' taksir yang tidak dimasuki oleh tanwin, salah satunya sighah muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu', Ustaz? Dia adalah jama' taksir yang setelah alifnya ada 2 huruf atau 1 huruf. Contohnya 2 huruf apa, Ustaz? Contohnya mafatih. Kemudian apa lagi? Masajid. Memang ini ada 2 kalimat ya. Ada satu lagi. Ada dia mafatihu, ada dia mafatih, ada masajid. Oke, ini 2. Ini 2.
Ketika jenisnya seperti ini, ada alif setelahnya ada 2 huruf atau lebih, maka ketika ini dinamakan dia sirah muntahal jumu'. Muntahal jumu'. Ketika seperti ini jenisnya, jamak taksir ini tidak dapat dimasuki oleh tanwin. Oke, kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah jamak taksir yang munsharif. Bukan ini pembahasan kita. Jamak taksir yang dapat dimasuki oleh tanwin, dia bukan sirah muntahal jumu'. Artinya dia bukan tadi jenisnya. Dia jenisnya seperti contohnya buyutun. Apa lagi contohnya? Usulun. Nah, ini jamak taksir. Ketika dia jamak taksir, maka dapat dimasuk oleh tanwin. Ketika dapat dimasuk oleh tanwin, ketika dia dijarkan, maka tanda jarnya adalah al-kasrah. Contoh. Coba lihat di sini. Pertama ini fusulun, kemudian menjadi fusulin. Ini ada ila. Nah, ini adalah huruf jar. Ketika masuk huruf jar di awalnya, maka jamak taksir yang munsharif tadi, ketika dijarkan, maka tanda jarnya adalah al-kasrah. Jadi, dimanapun kita menjumpai kalau ada jamak taksir yang dapat dimasuk oleh tanwin, maka di sana dia tanda jarnya adalah al-kasrah majrur wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jamak taksir al-munsharif. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, jamak muannas salim. Begitu juga dengan jamak muannas salim. Apabila dimasuki oleh huruf jar, maka tanda jarnya tetap kasrah. Nanti ketika kita membaca kitab umpamanya, kita lihat di situ jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ketika kita lihat jamak muannas salim, tiba-tiba di depannya ada huruf jar, maka ketika itu tanda jarnya adalah al-kasrah. Contoh kita buat. Marartu bimuslimatin. Coba lihat. Asalnya adalah muslimatun. Nah, asalnya adalah muslimatun. Akhirnya masuk huruf jar. Apa itu huruf ba? Nah, huruf ba. Maka ketika masuk huruf ba, maka tanda jarnya menjadi muslimatin. Kira-kira pelajar nahwu sekalian dimanapun Anda berada, apakah sudah jelas apa yang kita terangkan pada hari ini? Jika belum jelas, maka diperbolehkan untuk bertanya di kolom komentar. Jadi para pelajar nahwu sekalian dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.